Pada webinar ini berbicara tentang seri doktrin eskatologi, tetapi dalam perspektif premilenialisme. Dan ini adalah bagian pertama. Kita akan melihat dulu sedikit apa itu premilenialisme. Saya mengutip bukunya Pak Kris Marantika. Dia mengatakan premilenialisme adalah golongan yang berkeyakinan bahwa kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu, ada salah seorang tokoh, seorang teolog reformat bernama Pendeta Muriwalianto Matalu, membuat suatu konten melalui channel YouTube-nya dengan judul beberapa kesesatan premilenial dispensasionalisme atau kekacauan premilenial dispensasionalisme. Nah, oleh sebab itu ada beberapa narasi yang dibangun oleh beliau terkait tentang doktrin premilenialisme ini. Ada beberapa yang menjadi sorotan, yaitu ada pertama adalah yang dianggap oleh Pak Muriwali sebagai pengajaran yang sesat di dalam kalangan premilenialisme. Kesesatan pertama bagi beliau, menurut beliau maksudnya, karena premilenialisme mengajarkan kedatangan Kristus kedua kali terjadi dua kali. Itu kesesatan pertama. Yang dua kali ini adalah yang pertama di angkasa dan yang kedua di bumi. Bagi Pak Muriwali, pandangan ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Menurut beliau, pandangan yang benar adalah di dalam konsep teologi reformat, yaitu kedatangan Kristus itu hanya bersifat tunggal. Itu yang pertama, kesesatan yang dianggap oleh Pak Muriwali di dalam teologi premilenialisme. Kesesatan yang kedua adalah karena premilenialisme mengajarkan kedatangan Kristus yang pertama, tujuannya adalah untuk menyelamatkan Israel. Tetapi karena Israel menolak dan menyalibkan Kristus, maka Yesus beralih mendirikan gereja. Dengan demikian, gereja adalah proyek sampingan. Nah, bagi Pak Muriwali, pengajaran seperti ini adalah kekacauan ajaran doktrin Allah dan dihubungkan dengan doktrin ketetapan Allah. Dan kesesatan yang ketiga di dalam doktrin premilenialisme yang dimaksudkan oleh Pak Muriwali, yaitu karena para teolog premilenialisme mengajarkan ketika Kristus memerintah di kerajaan 1000 tahun akan ada pendirian bait Allah dan akan ada korban-korban persembahan dinaikkan kembali. Sehingga bagi Pak Muriwali ajaran ini sesat. Karena dalam konteks gereja perjanjian baru tidak perlu lagi membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, hal ini disebut sebagai penghujatan terhadap karya Kristus. Karena bait Allah didirikan untuk menaikkan korban-korban persembahan. Bagi Pak Muriwali, untuk apa korban Kristus kalau ada yang namanya bait Allah lagi dipersembahkan korban-korban itu? Nah, dalam kesempatan itu juga beliau memberikan tantangan kepada para teolog premilenialisme untuk menjawab kesesatan-kesesatan yang dimaksudkan itu. Dan mungkin pada hari ini tidak mengarah kepada suatu dialog ya untuk ini atau pertanggungjawaban terhadap apa yang dimaksudkan oleh Pak MYM, tapi para pembicara kita pada hari ini adalah lebih kepada meletakkan dasar
doktrin eskatologi dalam perspektif premilenianisme. Mungkin itu yang akan disampaikan nanti oleh para pemateri kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini lebih fokus kepada tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh Pak Muriwali dan untuk menjawab itu. Dan kesesatan keempat yang disampaikan oleh Pak Muriwali yaitu karena premilenianisme mengajarkan kalau kebangkitan orang mati ada 3 kali. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan orang percaya pada saat kedatangan Kristus di angkasa. Dan kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang percaya yang mati di masa tribulasi yang terjadi di awal kerajaan 1000 tahun. Dan kebangkitan yang ketiga bagi beliau, kebangkitan orang tidak percaya atau durhaka di akhir kerajaan 1000 tahun. Bagi Pak Muriwali hanya ada 1 kali kebangkitan yang terjadi secara bersama. Kebangkitan orang benar untuk diselamatkan dan kebangkitan orang durhaka untuk dihukum. Dan menurut Pak MYM, ajaran dispensasionalisme tentang 3 macam kebangkitan ini adalah ajaran pemalsuan Alkitab. Nah, dari keempat latar belakang masalah ini Bapak Ibu, maka para pemateri kita menjawab tuduhan-tuduhan ini. Dan narasi yang dibangun oleh Pak Muriwali terindikasi adanya fitnahan atau yang seharusnya di dalam teologi premilenianisme tidak ada konsep-konsep seperti itu. Dan oleh sebab itu kita memberikan kesempatan kepada para pemateri kita untuk membekali kita tentang doktrin premilenianisme. Hari ini pemateri pertama oleh Dr. Pangeran Manurung MTH dengan materi pendekatan hermeneutis premilenianisme. Pemateri yang kedua yaitu oleh Dr. Junior Nathan Silalahi MTH dengan materi kedatangan Kristus kembali dalam perspektif premilenianisme. Dan pemateri yang ketiga adalah Dr. Welly Pandansolan MDiv MTH dengan materi berbagai kebangkitan ditinjau dari perspektif premilenianisme. Dan pemateri yang keempat adalah oleh Bapak Dr. Elia Tambunan MPD dengan materi premilenianisme ditinjau dari aspek sosial historis. Dan pemateri yang terakhir oleh Pak Pendeta Samuel T. Gunawan MTH dengan materi fungsi bait Allah dan persembahan korban di era kerajaan 1000 tahun.